Halo, jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dari NLP Leadership Indonesia. Saya licensed trainer NLP yang bisa melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikasi NLP dari Dr. Richard Bandler dan belajar selama 7 jam langsung lisensi dari penciptanya NLP. Apa topik kali ini yang mau dibahas? Topik yang kali ini dibahas adalah bagaimana sih caranya kita menemukan problem dari tim kita. Kalau Anda sebagai atasan, Anda kadang Anda bingung bagaimana menemukan masalah yang menjadi masalah tim supaya performa kinerja mereka bisa meningkat. Tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini. Check this out. Hai, jumpa lagi. Yes, gini. Apa yang mau kita bahas kali ini? Yang mau kita bahas adalah bagaimana kita menjadi pemimpin untuk bisa mendevelop tim supaya timnya bisa menjadi bagus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan karena kebanyakan kita sebagai seorang atasan suka mengalami kesulitan bagaimana ngedevelop tim. Jadi saya akan membagi problem menjadi dua bagian. Jadi saya menemukan yang problem yang pertama adalah problemnya adalah saya mengecek dari masalah tersebut. Apakah tipe mereka adalah ketika terjadi sebuah masalah, apakah mereka stres atau bosen? Saya ulangi lagi, stres atau bosen. Pasti Anda tahu kalau stres mereka kayak orang cemas, bingung, melakukan apapun, itu namanya stres. Kalau bosen artinya kerjanya sudah malas-malasan, tidak termotivasi dan sebagainya. Jadi kalau masalah itu karena stres, gampang banget buat saya. Kalau stres permasalahannya itu karena mereka problemnya karena kelemahan di kompetensi. Jadi mereka punya kelemahan di kompetensi. Jadi kita dari sudut pandang NLP yang harus kita lakukan adalah kita mencoba mencari tahu faktor-faktor apa saja yang membuat stres dan kita naikkan kompetensi mereka. Nah, ketika kita naikkan kompetensi, kita jadi bisa tahu apakah orang ini kinerjanya bisa baik apa enggak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi ingat ya, stres apa bosen. Kalau dia bosen, itu berarti kurang tantangan. Maka yang harus kita lakukan adalah naikkan tantangan mereka. Jadi bisa apa yang kita lakukan kalau menaikkan tantangan? Bisa saja Anda kasih pekerjaan baru, bisa kasih teknik-teknik baru, atau kasih pekerjaan-pekerjaan yang memang akan menantang dia di level berikutnya. Itu yang pasti. Nah, kalau mereka problemnya di kompetensi, biasanya kalau saya akan menyarankan adalah kita menemukan, nah ini saya sambil buka komputer saya ya. Jadi kalau di kompetensi, kalau problemnya di kompetensi, saya akan ngecek problemnya. Saya membagi problem menjadi 4 bagian. Jadi 4 bagian. Istilah saya sebut namanya L1, L2, L3, dan L4. L1 itu adalah L itu artinya learning. Jadi L artinya learning. L1 kondisinya adalah motivasinya sangat tinggi, tapi kompetensinya 0. Ya, gampang banget dilihatnya. Jadi kalau seorang sales atau seorang ada orang tim yang masuk, orangnya semangat banget, tapi nggak ada pengetahuannya, berarti kondisinya di L1. Ingat ya, di L1. Kalau orang tersebut, dia kondisinya sudah mulai kerja, sudah mulai ngejalanin, motivasinya down, drop. Ya, kemudian kompetensi sudah ada sedikit, itu artinya L2, kondisi L2. Nah, kalau kondisinya orang tersebut makin lama kerjanya makin bagus, tapi masih up and down, motivasinya up and down, tapi kompetensi sudah sedang, maka kondisinya L3. Dan kalau dia semuanya bagus, berarti kondisinya L4. Berarti L4 ya kondisinya. Nah, dari gambaran tersebut, maka apa yang kita bisa pelajarin? Yang bisa kita pelajarin adalah bahwa kenapa orang itu bisa bagus apa enggak tergantung dari tadi kondisi itu. Jadi buat saya pribadi, ini saya kasih pakai perumpamaan. Yang paling gampang adalah ada seorang anak mau belajar main sepeda. Ini gampangnya gitu aja ya. Jadi ada seorang anak mau main sepeda. Ketika dia mau main sepeda, kayaknya asik banget, gampang banget naik sepeda. Dia bilang, "Mama, aku mau beli sepeda, Ma." Dia ngomong sama mamanya. "Kenapa? Naik sepeda kan gampang, Ma. Aku bisa." Nah, itu berarti kondisi L1. Motivasi tinggi, tapi ilmunya belum ada. Ketika dia naik sepeda, dan ternyata kondisinya ketika naik sepeda, ketika dia jalan, totonya dia jatuh berulang-ulang.
Maka yang terjadi, dia motivasinya nol dan kompetensinya sudah sedikit. Dan disinilah kondisi di mana kadang-kadang tim mereka bisa resign. Kadang-kadang tim bisa keluar karena mereka menganggap dirinya tidak mampu. Berarti kondisi di L2. Nah, kalau kemudian dibimbing dengan teknik tertentu, maka dia kerjanya bagus, maka itu disebut kondisinya L3. Orangnya mut-mutan, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek, itu di kondisi L3. Kalau kondisi L4 berarti kondisinya sudah di top semua, berarti dia sudah bagus. Nah, ini gambarannya. Jadi, bagaimana kita mendevelop mereka? Mendevelop orang di setiap kondisi itu berbeda-beda. Jadi, di kondisi L1 kondisinya adalah, tadi ingat ya, motivasi tinggi tapi kompetensinya nol. Maka orang itu perlu dikasih training atau teaching. Jadi kasih directing, kasih pengarahan supaya mereka bertumbuh dengan baik. Kalau kalau kondisinya down, berarti orang itu perlu di-mentoring. Dikasih mentor, dikasih semangat dulu supaya mereka naik, baru dikasih ilmu. Di kondisi L3 adalah kondisi ini yang harus dilakukan, melakukan teknik coaching. Karena jangan detailing lagi, jangan kasih tahu. Kebanyakan orang suka salah. Di kondisi ini malah dikasih tahu kekurangannya apa. Nggak bisa. Kalau orang yang kondisi lagi down, kondisi naik turun, itu nggak bisa dikasih tahu lagi karena kompetensi sudah bagus. Tugas Anda adalah mengcoaching mereka untuk melakukannya. Di kondisi terakhir adalah L4, maka harus dilakukan delegasi. Dengan teknik yang pas dan tepat, ketika melakukannya, maka akan menjadi timnya akan menjadi lebih baik. Jadi, itu gambarannya. Nah, saya mau kasih gambaran supaya pembelajaran lebih asik nih, gini. Saya pakai perumpamannya seorang anak aja ya, gampangnya anak ya. Misalkan anak saya namanya Matthew, dia kan namanya sekolah di SMA kelas 3, pembelajarannya macam-macam ya. Ada matematik, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada fisika, ada macam-macam, gitu ya, ini ilmunya. Nah, kalau dia lemahnya, misalnya dia lemah di bahasa Inggris, berarti yang diajarin ulang adalah bahasa Inggris. Bukan semuanya diulangin lagi. Kebanyakan suka salah. Ini kita ambil contoh, orang corporate ya. Corporate, Anda punya tim sales nih. Tim sales itu kita ada yang namanya sales cycle. Dan itu ada ilmunya masing-masing. Lucunya, ketika mereka lemah di satu sisi, yang diulang adalah semuanya. Dan yang terjadi, maka orangnya bosen. Maka yang harus Anda lakukan adalah perbaiki yang dia lemahnya. Bukan diperbaiki semuanya, tapi yang diperbaiki yang lemahnya saja. Bukan semuanya yang diperbaiki. Jadi, kalau Anda memperbaiki semua, maka timnya akan terjadi jenuh tentunya. Jadi hanya diperbaiki yang kurangnya saja. Jadi kalau Anda memahami bahwa dalam NLP kita menganggap semua orang bagus, semua orang pada dasarnya hebat. Tinggal kita cari tahu apa yang masih kurang sehingga dia bisa diperbaiki. Nah, mungkin video yang singkat kali ini bisa ngebantu Anda untuk memperbaiki diri Anda. Jadi kalau Anda mau menggunakannya sederhana banget. Yang pertama adalah coba cari dulu, tuliskan nama tim Anda siapa saja, job desk dia apa saja, dan coba Anda tentukan di setiap job desk tersebut L berapa masing-masing mereka. Jadi setiap job desk di L berapa masing-masing, kemudian di-develop di bagian tersebut. Maka ketika Anda sudah develop itu, maka otomatis baru hasilnya akan bisa dengan bagus. Nah, jadi itu PR yang Anda harus kerjakan. Nah, nanti silakan Anda bisa komen di bawah ini, nanti akan lihat pembelajarannya seperti apa. Dan saya kasih gambaran, kalau Anda nanti pengen tertarik nanti coaching, kebetulan tim kami Corpora Consulting akan membuat satu channel YouTube lagi khusus untuk coaching. Dan nanti akan dipegang oleh tim kami yang namanya Coach Aditya Amijaya yang nanti akan bisa sharing mengenai apa itu coaching. Tapi tunggu aja videonya ya, pasti bakal seru banget. Nah, akhir kata, sebelum kita mengakhiri ini, saya cuma mau mengatakan ketika Anda belajar teknik NLP dengan cara yang pas dan tepat, dengan teknik yang pas dan tepat, maka akan menghasilkan hasil yang pas dan tepat. Dan pastikan ketika Anda belajar ini, Anda belajar dengan yang real dan orang yang berpengalaman, maka hasilnya akan berbeda. Saya Coach Antoni Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Sampai jumpa. Bye-bye.